Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ursula Tanisa Lula Chandra Winarko dengan NIM 210101140141 kelas rekayasa nilai dari kelas C, Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis value engineering dengan kasusnya Intermodal Transit Center, yaitu City of Hercules. Ulasan proyek. Kota Hercules, California Kota mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda, peningkatan rel dan jalan raya terkait, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Santa Luke Pablo di Contra Costa County. Kota adalah badan utama untuk lingkungan California kualitas 8. City bermaksud sebagian untuk membangun fasilitas ini dengan pendanaan federal. Oleh karena itu, Federal Transit Administration bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Di sini bisa dilihat dari peta dari kota Hercules di California tadi. Deskripsi proyek. Laporan rekayasa nilai value engineering ini merangkum peristiwa studi value engineering yang dilakukan oleh City of Hercules dan difasilitasi oleh HDR Engineering, Inc. Subjek penelitiannya adalah Hercules Intermodal Transit Center, proyek tahap 1. Studi value engineering ini dilakukan pada tanggal 30 Maret sampai 2 April pada tahun 2010. Tujuan proyeknya. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan mobilitas dan transportasi lokal dan regional pilihan dengan menyediakan layanan transit baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Di sini untuk kebutuhannya sendiri, kebutuhan akan proyek tersebut didorong oleh penduduk San Francisco Bay Area yang bergantung banyak pada opsi perjalanan lalu lintas wilayah dan lintas teluk. Meski penggunaan publik sudah ada layanan transit, terutama kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas terus meningkat, berdampak ratusan ribu penduduk Bay Area dan menciptakan ekonomi dan lingkungan biaya. Lalu ada analisis proyeknya atau tools. Yang pertama ada model biaya, yang kedua ada analisis fungsional, yang ketiga ada diagram fast. Model biaya. Ketua tim Value Engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang diberikan oleh tim proyek. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau perdagangan kategori, perkiraan biaya desainer, dan persentase dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan faktor pendorong biaya untuk proyek tersebut digunakan untuk membantu tim value engineering selama studi value engineering. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim value engineering mengenai biaya proyeknya. Yang pertama ada stasiun kereta menyumbang 32,3%. Lalu yang kedua ada dinding penahan adalah 26,6% dari total proyek. Yang ketiga menyelaraskan rel kereta api lebih dari 8% dari proyek. Dan yang terakhir ada merelokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencangkup hampir 8% dari total proyek. Selanjutnya ada analisis fungsional. Analisis fungsional menghasilkan tampilan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim value engineering secara mental dari desain aslinya dan mengambilnya menuju konsep fungsional proyek. Fungsi diidentifikasi dalam pernyataan kata kerja kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi file elemen desain utama dari proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara-cara alternatif menyelesaikan fungsinya untuk menuju ke pendekatan fast diagram. Fast diagram. Fast diagram mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis, sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsinya jawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi
bersamaan dengan atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Fase diagram untuk proyek ini menunjukkan pindahkan orang sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk akses akses transit, menyediakan konektivitas, bimbingan orang, dan beri tempat berlindung. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang dasar pemikiran desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk biaya atau kinerja perbaikan. Selanjutnya ada generasi dan evaluasi ide. Daftar idenya adalah dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan masing-masing ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah lebih baik dari, sama ke, atau lebih buruk dari konsep aslinya. Dari ide-ide ini, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi dari value engineering mencakup ide-ide ini secara rinci. Bisa dilihat pada tabel, ada 11 dari project komponennya. Untuk value engineering savings-nya bisa dilihat juga biayanya. Untuk total value engineering savings-nya ada 13,06 M dolar. Selanjutnya ke rekomendasinya. Yang pertama, rekomendasi penataan kembali ke rel kereta api yaitu value engineering nomor 1. Tujuannya yaitu yang pertama mengimbangi dan mengurangi dampak operasional terkait dengan halte stasiun dan pengecualian jalur shoe-fly sementara. Untuk konsep aslinya, membangun jalur ganda shoe-fly messenger, lalu lintas kereta api ke shoe-fly dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah existing jalur utama MT1 dan MT2. Sedangkan untuk konsep rekomendasinya sendiri, merekomendasikan agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas secara mandiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT-03 yang baru dibangun pada jalur akhir. Sini dapat dilihat pada tabel untuk VIP cost and savings table-nya. Yang pertama ada VIP cost table additional cost incurred by the VIP railroad railman-nya, dan yang kedua ada VIP savings table-nya. Untuk menyimpan uangnya sebesar berapa ini bisa dilihat untuk totalnya juga. Selanjutnya ada rekomendasi isi tembok penahan yaitu value engineering nomor 2. Tujuannya untuk mempertahankan tanah yang sudah ada. Konsep aslinya desain dasar berupa beton cor di tempat, dinding penahan cantilever didukung oleh tiang H baja di sepanjang area proyek Bayfront. Lalu ada konsep rekomendasinya. Perbaikan tanah dengan mechanically stabilized earth atau yang biasa disebut dengan MSE atau block segmental yaitu block keystone dengan perbaikan tanah di area tanah yang dapat ditempatkan dan lumpur teluk yang dalam. Bisa dilihat ini untuk gambarnya, typical reinforced wall section-nya. Untuk cost biayanya ada di sini bisa dilihat konsep originalnya. Konsep aslinya ada 11,57 M dolar dan rekomendasinya 3,28 M dolar. Dan menyimpannya sebesar 8,29 M, markup-nya sendiri menjadi 10,03 M dolar. Selanjutnya, rekomendasi tembok lebih pendek di sepanjang promenade. Ada value engineering nomor 3. Tujuannya memberikan pengurangan ketinggian di sekitarnya dinding penahan sekitar 3 kaki di sepanjang promenade. Konsep aslinya, promenade atau ruang pejalan kaki yang lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar atau muat, lalu lintas by trail dan pedestrian yang berkelok-kelok. Sedangkan di rekomendasi konsepnya menjadi seperti ini, kurangi lebar dengan mengubah bagian atas kemiringan,
menjadi lereng atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan kemiringan atau undakan di antaranya. Itu dengan ide judulnya ide 65. Ide 65 ini bisa dilihat pada gambar. Gambarnya seperti itu, ada perbedaan ketinggian. Lalu untuk ide 65 cost-nya bisa dilihat untuk total akhirnya ada $33,943. Selanjutnya, rekomendasi struktur alternatif platform tengah, yaitu value engineering yang nomor 4. Tujuannya untuk membuka akses alternatif kereta. Konsep asli yang sudah dibuat ada platform terdiri dari plat beton lebar 35 inci yang dipasang di tempat dengan ketebalan 10 inci yang didukung pada beton dengan lebar 2-6 inci dengan tebal 1-8 inci dari balok dengan jarak 20 inci dan bervariasi, tergantung pada pondasi rangka bangunan. Setiap grade balok didukung oleh 2 tiang HP 14 x 117. Untuk konsep rekomendasinya, gunakan beton cor di tempat pertegangan 10 inci atau beton percetak dengan topping pada 2 grade balok untuk mengontrol pada penurunan dan keretakan. Bisa dilihat pada tabel ini untuk biayanya. Konsep aslinya sebesar 1,37 M dolar. Untuk konsep rekomendasinya menjadi 0,87 dolar. Jadi totalnya menjadi 0,60 M dolar. Selanjutnya ada rekomendasi pagar pembatas pejalan kaki stasiun revisi atau value engineering nomor 5. Tujuannya di sini yaitu menjaga transparansi dengan desain struktural. Konsep aslinya pagar pembatas tinggi 42 inci, panel kaca tempered setengah inci dalam 1,5 kali setengah gulf V. Tiang atau rangka batang besi cat dynamic dengan pegangan tabung stainless steel. Untuk konsep rekomendasinya bisa dilihat nih opsi B, pakainya opsi B di tepi luar ramp, perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur, singkirkan pagar pembatas kaca atau stainless steel setinggi 42 inci, pegangan stainless steel tube dengan diameter 1,5 inci, lebar rem tidak berubah, celah rem lebar di tepi interior rem, koordinasi dengan ide nomor 22 untuk struktur, pagar pembatas untuk tetap berada pada interface level ramp atau jembatan dan di tepi interior ramp. Bisa dilihat ini untuk gambarnya pada rekomendasi yaitu opsi B. Lalu pada tabel dilihat untuk biayanya konsep aslinya 0,89 M dolar, untuk rekomendasinya 0,50 M dolar. Itu yaitu menggunakan option yang B. Lalu selanjutnya rekomendasi kurangi kuantitas turbin angin, value engineering nomor 6. Bisa dilihat ada gambar turbin angin di sini. Tujuannya untuk mengurangi jumlah turbin angin di platform dari desain dasar. Konsep aslinya ada 12 turbin angin di platform. Untuk konsep setelah direkomendasinya ada yang menggunakan opsi A yaitu 10 turbin angin di platform atau opsi B 8 turbin angin di platform. Bisa dilihat ini untuk gambar dari turbin anginnya. Dan tabelnya bisa dilihat di sini untuk biayanya, biaya aslinya konsep asli ada 0,39 M dolar dan untuk rekomendasinya 0,26 M dolar. Ini rekomendasinya menggunakan dari opsi yang B. Selanjutnya ada rekomendasi konstruksi rangka penyangga stasiun, yaitu value engineering nomor 7. Tujuannya pengaksesan kereta. Konsep aslinya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Setelah direkomendasi yaitu konsepnya dengan gunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Gunakan bingkai yang diperkuat untuk memungkinkan bingkai untuk dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Bisa dilihat di sini untuk gambar dari konstruksi rangka penyangga stasiunnya.
Lalu ada tabel dari biayanya, konsep aslinya sebesar 1,84 M dolar dan konsep rekomendasinya sebesar 1,55 M dolar. Untuk savings-nya bisa dilihat di sini, akhirnya savings-nya menjadi 0,36 M dolar. Selanjutnya ada rekomendasi pagar pembatas track, yaitu value engineering nomor 8. Tujuannya jelas membenarkan rel kereta api. Namun di sini konsep aslinya tidak tersedia. Jadi dituliskan bahwa konsep rekomendasinya pasang pagar pembatas penahan trek di area platform stasiun. Bisa dilihat untuk pagar pembatas treknya gambarnya seperti ini. Ada bagian dari running rail, ada restraining rail, ada restraining rail juga di sini sebelah kiri dan sebelah kanan, dan running rail juga yang di sebelahnya. Untuk bisa dilihat pada tabel untuk biayanya, konsep aslinya karena tidak ada jadi biayanya juga tidak ada. Untuk konsep rekomendasinya ada 0,09 M dolar. Cost yang ditambah di markup jadi 0,11 M dolar. Selanjutnya ada rekomendasi fasilitas promenade atau taman, yaitu value engineering yang nomor 9. Tujuannya untuk mengurangi dampak yang ada. Konsep aslinya paving promenade, ruang berjalan kaki, terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Dinding kursi promenade dan dinding tanaman dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Lalu mendapatkan konsep rekomendasi yaitu gunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan berjalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati maksud desain dan meningkatkan penggunaannya. Gunakan dinding dudukan beton bertulang dan dinding tanaman dengan tutup dan atau permukaan terbelah. Bisa dilihat di sebelah untuk fasilitas permainan tamannya untuk jalannya ya lebih tampak seperti estetik. Terus untuk biayanya sendiri tertera pada tabel yaitu original konsepnya 0,95 M dolar, konsep rekomendasi 0,57 M dolar, savingsnya 0,38 M dolar, lalu markup menjadi 0,46 M dolar. Rekomendasi yang selanjutnya rekomendasi menghilangkan basement pada value engineering nomor 10. Tujuannya di sini menghasilkan pengurangan yang signifikan pada station basement. Sudah ada konsep aslinya sendiri, dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan struktur gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan di atas timbunan sebelum penempatan timbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Lalu ada rekomendasi untuk konsepnya menggabungkan dengan rekomendasi VE yang pertama menyelaraskan rel kereta api dan yang kedua memodifikasi dinding penahan cantilever. Memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Bisa dilihat ini untuk biayanya, tabel biayanya, original konsepnya 0,80 M dolar, rekomendasi konsepnya 0,46 M dolar, lalu savingsnya ada 0,34 M dolar, lalu markup menjadi 0,41 M dolar. Selanjutnya, rekomendasi yang terakhir ada rekomendasi macam-macam item landscape value engineering nomor 11. Tujuannya yaitu mengurangi dampak yang ada. Konsep aslinya semak atau penutup tanah 35,110 SF 6 dolar, SF mulsa organik 197 CY sebesar 100 dolar. Untuk konsep rekomendasinya ada semak atau penutup tanah 35.710 SF sebesar 3 dolar atau SF mulsa organiknya 197 CY 45 dolar CY. Nah, bisa dilihat di sini untuk biayanya
pada konsep asli atau original konsepnya 0,23 M dolar. Untuk rekomendasi konsepnya 0,12 M dolar, savingsnya sendiri 0,11 M dolar, dan markup menjadi 0,13 M dolar. Sekian dari presentasi saya mengenai Intermodal Transit Center dari City of Hercules. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti dan telah memperhatikan.